Jakarta Trijaya FM, The Real News and Information. Halo, selamat malam pendengar Trijaya. Apa kabar? Senang sekali Dennis Irawan bisa menyapa Anda kembali. Malam-malam kita cari obrolan. Kita akan ngobrol di The Leaders. Pakai S ya kali ini pendengar Trijaya. Anda yang di network bisa dengar kami di live Facebook di MNC Trijaya, live YouTube dan juga live Instagram @MNC Trijaya FM. Dan bisa bergabung ke 0812 111 1046. Nah, tamu kami hari ini kenapa namanya Leaders? Karena ada harusnya 10 nih ya, tapi yang hadir 5. T10 Hospitality Leaders dengan tema gaya kepemimpinan masa pandemi. Ini ada orang-orang hotel, tanda kutip, yang udah senior, praktisi, akademisi juga yang bergabung. Ada Ibu Lisa Sanjoyo, Mbak Lisa dari Merkur Jakarta Cikini. Ada Pak Garna Sobara Suara dari 101 pas 101 baca nih Pak nih. 101. 101. Oke, sorry. 101 Jakarta Sedai Dharma Wangsa. Lalu ada Pak Edward Rudolf Pangkerego dari Art Hotel Group. Lalu ada Pak Braja Eka Sukma. Selamat malam. Edo, Pak Garna juga Bu Lisa. Ada yang belum saya sebutkan? Nih saya mungkin agak miss nih karena banyak nih. Kita by Zoom ya. Gimana kabarnya? Pak Braja juga nih sebagai ketua tim atau kapten kesebelasan ya sebutnya nih di malam hari ini dari IHGMA dan T10. Saya sekarang sapa dulu deh Mbak Lisa dulu kali ya yang ceritakan kenapa T10 tamu kita atau di sini ada T10 di The Leaders Trijaya. Silakan Mbak Lisa. Ya, selamat malam dengan MNC Trijaya. Selamat malam. Selamat malam Mas Denis. Jadi memang malam hari ini kita berkunjung ke MNC Trijaya nih Mas Denis. Mau share sedikit T10 itu apa ya. Mungkin kalau kita lihat sih perjalanan ini buat kami semua nih, kami adalah segelintir orang yang memang terpanggil yang pertama untuk belajar gitu ya. Makanya kami belajar di salah satu perguruan sekolah tinggi pariwisata di Jakarta, Mas. Menyelesaikan S1 dan baru selesai juga untuk S2. Kami bersama-sama baru wisuda 2 mingguan yang lalu, di mana memang kami ingin bisa memiliki pengetahuan, tetapi juga bisa memberikan kontribusi atas apa yang kami miliki sebagai pengetahuan dan tentunya pengalaman kami di dunia perhotelan khususnya baik sebagai general manager, sebagai COO, CEO, direktur ataupun pemimpin gitu ya, leader di hospitality business ini. Untuk itu memang kami terkait dengan satu asosiasi Indonesian Hotel General Manager Association atau IHGMA. Yang detailsnya IHGMA itu apa? Mungkin Pak Braja yang bisa bantu saya untuk menerangkan lebih jauh. Silakan Pak Braja untuk IHGMA, monggo. Ya, baik, terima kasih Bu Lisa, Mbak Denis. Siap. Jadi IHGMA itu adalah Indonesian Hotel General Manager Association. Ini adalah asosiasi general manager hotel yang ada di Indonesia. Pada saat ini dari Sabang sampai Merauke kami memiliki lebih dari 1.000 member. Tepatnya di angka 1.050 orang saat ini ya. Yang terdiri dari general manager hotel, kemudian ada CEO, ada COO, ada presidir, ada director, dan lain-lain sebagainya. Tujuan kami membentuk asosiasi ini adalah untuk networking, untuk berbagi informasi dan juga untuk kemajuan SDM perhotelan dan pariwisata di Indonesia. Demikian singkat penjelasan untuk IHGMA ini. Sejauh ini kalau menurut Pak Braja gimana Pak pengembangan SDM perhotelan Indonesia? Kan banyak nih 10 tahun terakhir orang udah mulai tahu ya tentang vacation, staycation dan sebagainya gitu. Ya, kalau untuk seperti yang saya jawab tadi, fokus kita adalah di SDM ya. Di belakangan ini adalah IHGMA berkontribusi sangat aktif untuk pengembangan SDM di Indonesia. Kami bekerja sama dengan
sekolah vokasi, diantaranya SMK, kemudian Poltek Pariwisata, Sekolah Tinggi Pariwisata yang ada di Indonesia. Kalau boleh saya sebutkan satu persatu atau sedikit lah, ada Sekolah Tinggi Pariwisata di Bandung, di Bali, Makassar, di Medan, di Palembang, kemudian di NTB, kemudian di Jakarta yang swasta, ada 2, kemudian juga SMK pariwisata di Indonesia. Baru-baru ini kami menseleksi di tim IHGMA Indonesia, menseleksi kira-kira 3.000 SMK dari berbagai bidang keahlian, manufacturing, pariwisata, tata boga, tata busana, dan lain-lain, yang akhirnya mendapatkan output 800 SMK seluruh Indonesia menjadi SMK pusat keunggulan, di mana SMK tersebut akhirnya bisa menerima dana dari pemerintah untuk pengembangan SDM di lingkungan sekolah. Contohnya Teaching Factory, mereka bisa mendapatkan dana seperti untuk membangun kelas atau ruang praktek, contoh kelas industri food production, mereka bisa membangun kitchen, dapur ya, kemudian ada kelas pastry, ada kelas housekeeping, front office, dan lain sebagainya, seperti itu. Baik. Pak Braja, kalau industri hotel ini di Indonesia, hospitality, menyerap banyak tenaga kerja ya? Pada saat ini betul, tapi belakangan saat pandemi ini agak sedikit direm ya, karena kebutuhan pada saat pandemi agak sedikit berkurang, jadinya serapan di 2-3 semester tidak seperti serapan di tahun 2019. Namun alhamdulillah serapan di 3 bulan atau semester kedua tahun ini mulai meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah kunjungan bisnis dan tingkat hunian dari hotel itu sendiri. Baik, sekarang saya mau ke Jakarta dulu kali ya. Di Jakarta dari Dharma Wangsa 101 Jakarta Sedayu Dharma Wangsa ada Pak Garna Subara-Suara. Pak Garna, selamat malam. Pak Garna, gimana Dharma Wangsa? Jakarta kan tanda kutip orang kan nggak berpendapat Jakarta bukan tujuan wisata, tapi Dharma Wangsa sendiri gimana? Penuh? Sedang atau gimana? Kita malah sempat minus beberapa hari di bulan Desember ini. Jadi ini sesuatu yang menurut saya agak sedikit baru ya, karena di saat masih pandemi seperti ini justru kita malah full hotelnya. Jadi mungkin karena ada pembatasan buat keluar kota, ada ganjil genap gitu. Jadi orang-orang Jakarta milihnya untuk staycation di Jakarta. Iya. Jadi Dharma Wangsa tamunya penuh nih ya? Kita penuh sampai tanggal 22, nggak terima tamu lagi, Mas Dennis. Sedap. Jadi kalau dia mau ke Dharma Wangsa dioper langsung ya? Ke tetangga sebelah lah. Tetangga sebelah. Ini kalau masa pandemi seperti ini, mengalami masa-masa surut kemarin di awal-awal PPKM sampai sekarang, gimana untuk menyiasatinya sebagai leader ke tim atau mungkin ke operasional? Silakan. Ya, jadi di saat seperti ini ya, udah hampir 2 tahun kita dalam kondisi pandemi, itu setiap hal yang bisa menambah revenue hotel apapun itu kita usahakan kita bisa jalankan. Jadi kita buka usaha untuk disinfektan, servis di rumah-rumah. Kita juga buka catering nggak hanya ke kantor-kantor, kan mereka juga nggak bisa keluar dari kantor buat meeting. Jadi kita kirim makanan ke sana. Jualan voucher kamar lebih awal, jadi mereka bisa nginep di mana kapan aja. Stay later ya. Gitu. Iya, gitu. Jadi semua yang kita nggak pernah lakukan sebelumnya kita harus maksimalkan, dan akhirnya alhamdulillah kita juga bisa tetap buka selama pandemi, nggak pernah tutup hotel saya untuk mensupport karyawan di ini gitu, biar mereka bisa tetap bekerja. Gitu, baik. Sekarang saya ke Pak Edward dari Art Hotel Group, Chief Operating Officer. Pak Edward, gimana? Sehat ya Pak Edward ya? Sehat. Lagi di mana nih Pak Edward nih? Di office di Jakarta. Office ya di Jakarta. Gimana kalau dari Art Hotel Group perkembangan sama pandemi nih Pak Edward? Sudah
membaikkah keadaan operasional tadi seperti yang diceritakan dari teman-teman yang lain? Kalau dibilang dengan keadaan yang ada ya, dengan keadaan di luar, angka COVID itu sangat menurun drastis, seiring juga dengan roda ekonomi nih. Sepertinya memang orang bergerak, orang traveling, baik melakukan bisnis maupun leisure. Jadi kita lihat 3 bulan terakhir angka okupansi hotel itu sangat naik ya, sangat meningkat drastis, ditambah juga dengan kebetulan hanya Jakarta dan Sulawesi Utara kalau nggak salah yang dibuka untuk airport internasional. Jadi untuk kepulangan ke Indonesia di centralize di Jakarta. Jadi untuk repatriasi program banyak juga hotel-hotel yang mendapat bisnis dari repatriasi yang mana terakhir itu keadaan harus ada karantina 10 hari. Jadi ini juga yang menambah kondisi bisnis di Jakarta pada khususnya semakin meningkat. Tapi ini juga tersebar juga di daerah-daerah, at least dari data yang hotel-hotel kami sendiri di internal kami di Bandung, Semarang, Yogyakarta misalnya, itu tuh tingkat hunian tuh sangat tinggi ya. Tingkat hunian sudah mencapai di atas 90%. Untuk weekend ini atau angka apa tuh? Angka di Oktober, November, Desember, 3 bulan terakhir. Berarti stabil udah mulai ya? Sudah mulai stabil dan sepertinya orang mungkin untuk yang corporate atau government menghabiskan budgetnya mereka di tahun ini, juga untuk preparation business plan di tahun ke depan. Ada juga leisure juga yang orang sudah banyak yang gerah untuk diam di rumah aja. Jadi kombinasi dari market ini akhirnya memberi dampak positif juga ke hotels ya, ke hotel kita. Kalau untuk akhir tahun kan pemerintah ada pembatasan, katanya nggak boleh ada event di hotel kah, di mall untuk tahun baru atau Natalan. Itu berpengaruh nggak ke strategi tahun ini, Pak Edward? Jadi kalau di hotel juga ada bisnis akomodasinya, ada bisnis food and beverage-nya. Untuk secara akomodasi mungkin sedikit mungkin ada pengaruh tapi dikit. Orang tetap akan traveling, orang tetap akan jalan, orang mungkin staycation tadi seperti Mas Dennis bilang. akan tetap dia staycation di hotel, tapi untuk event kan tidak boleh, memang sudah ada larangan untuk tidak melakukan event. Jadi untuk bisnis secara food and beverage-nya atau secara makanan minumannya akan terjadi dampak yang pasti besar. Tapi memang kan event hanya salah satu aja dari kegiatan di hotel. Jadi kalau memang untuk makan minum mereka tetap masih boleh ya staycation Mas, sambil tinggal di hotel bisa santai-santai, nikmatin juga makanan dan minumannya di hotel itu. Baik, berarti untuk tahun baru pemerintah aturannya ada PPKM assessment bahasanya. Itu nggak terlalu berpengaruh besar ya, artinya pihak hotel nggak cemas seperti di masa awal pandemi gitu ya, yang ada berbagai macam kebijakan pengetatan gitu. Iya, tapi memang kalau dari internal kita sendiri memang dari kita sudah prepare jauh-jauh hari, memang sudah diperkirakan bahwa tahun baru ini tidak mungkin ada event yang besar gitu. Jadi dari forecasting kita sudah jelas itu tidak kita masukkan ada event. Kalau dari Anda sendiri ke tim gimana? Artinya nggak ada tahun baru atau mungkin setelahnya ada, semua bisa bisa di forecasting, artinya disiapkan rencana dan strateginya untuk memimpin di masa pandemi, Pak Edward. Ya, betul. Kita terus mengamati ya, karena keadaan ini kan agak berat kalau forecasting terlalu jauh. Kita bisa weekly bahkan daily yang kita lihat. Kadang kebijakan berubah kan hitungan hari kan? Betul. Itu yang kita lihat bahwa yang sebetulnya kita butuhkan kepastian nih, kepastian supaya kita prepare business plan-nya juga jelas. Tapi karena sudah terbiasa Mas, sudah melewati bermacam-macam peraturan-peraturan yang baru yang tiba-tiba mendadak, komunikasi juga di antara regulators dengan kita pelaku industri juga sekarang sudah semakin lancar ya, semakin cepat. Jadi kita sudah prepare lah cara mengantisipasi hal-hal yang mengejutkan atau yang tidak bisa yang kita sering bilang unprecedented gitu ya, tidak pernah kita alami sebelumnya. Tapi tetap semangatnya masih positif. Mudah-mudahan impact dari Desember ini, dari quarter terakhir ini bisa berlanjut terus ke tahun 2022. Karena udah merasakan nafasnya udah agak lega sekarang ya dibanding tahun terakhir. Ya, boleh bilang kita yang mudah-mudahan gitu.
yang worst-nya sudah lewat. Oh, the worst-nya Satu jalan adalah ya kita bilang ini sekarang trennya stick golf nih, dari habis jatuh banget naik ke atas lagi, supaya ya kita prepare, tetap hope for the best, prepare for the worst. Berarti kalau habis badai namanya aftermath ya, udah selesai badainya, tinggal pemulihannya ya. Baik. Sekarang saya ke Pak Eko. Pak Eko lagi di Jogja, Pak Eko ya? Pak Eko, halo, bisa dengar suara kami? Masih di mute kok. Oh, masih di mute Pak Eko. Yes, Mas Denis. Gimana di Jogja Pak ya, lokasi? Ya, kebetulan saya lagi di Jogja. Dari Omega Hotel Management ya? Betul, Cordella Hotel. Cordella Hotel. Pak Eko, di Jogja gimana Jogja? Tahun ini ada berbagai pengetatan, tapi juga orang pasti kan masih berpiknik ke Jogja ya, masih penuh ya? Betul sekali. Kayaknya pengetatan di mana-mana itu kalau memang tempat wisatanya nggak ditutup, itu Jogja tetap ramai. Bahkan di Jalan Malioboro yang mungkin beberapa orang bilang bosen, itu tetap luar biasa. Dan hotel-hotel selalu ada orang ke Malioboro ya, dan sekitar betul, itu ya. Dimanapun hotel, apalagi kalau weekend itu sampai di lodgement pun udah susah dapat kamar. Ini katanya sekarang orang sedang semangat sekali untuk liburan ya, semacam revenge traveling. Jadi orang berdendam gitu mau traveling banget. Berpengaruh juga nggak ke Jogja? Artinya banyak orang yang tadi udah lama pengen liburan ke Jogja penuh, dan ini baik buat bisnis hotel, terutama Omega. Betul. Kita ini tadinya juga memang waktu awal-awal PPKM level 3 ya, bulan Juli, itu Jogja anjlok karena ditutup. Kemudian setelah dibuka 3 bulan itu luar biasa, langsung naik ke 81, 90, 90, sampai sekarang pun juga masih 90%. Nah itu kuncinya memang Jogja adalah wisata. Tempat wisata dibuka, langsung penuh. Jadi, dan kalau kita lihat bis-bisnya itu semua rata-rata dari Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Dan itu selalu penuh. Ya, amazing juga. Di satu sisi kita senang perekonomiannya berjalan kembali. Di satu sisi COVID belum berakhir. Ya, jadi mudah-mudahan tetap prokes ya para wisatawan juga ya. Yang kami ingatkan ke staf-staf kami di semua unit-unit itu selalu prokes. Gitu. Gimana nih di masa pandemi, Pak Eko? Mengingatkan tadi prokes ke staf, kemudian ke tamu dan sebagainya. Mengalami kesulitan nggak? Atau orang udah mulai biasa, tanda kutip, berdampingan dengan pandemi, dengan virus ini? Orang udah mulai biasa. Karena kami kalau misalnya seperti di restoran, di freezer, itu pasti petugas kami ada masker dan sarung tangan. Jadi kalau memang ada tamu yang bilang lupa apa segala macam, kami langsung berikan. Kami langsung kasih gitu. Jadi nggak bosan-bosan lah di semua unit. Karena terus terang unit-unit lain seperti di Medan, Pangkal Pinang, Palembang, bahkan Jakarta pun juga rame. Itu full di atas 90%. Alhamdulillah. Baik, berarti ini kalau menurut teman-teman di IHGMA, bisnis hotel di Desember ini gimana? Baik ya, Pak Praja? Sudah luar mulai biasa. Better. Oh, baik. bukan baik lagi, luar biasa bahkan. Luar Amazing. Amazing, betul. Karena memang menurut data STR yang terakhir, Bogor adalah kota paling tinggi okupansinya 3 bulan terakhir. Di atas 90 rata-rata tahun okupansi. Saat ini di Hotel Swiss Bell Bogor 97% man to date. Jauh di atas hotel-hotel yang lain. Yang hotel-hotel lain ya 93, 94, 95. Jadi di atas 90 semua. Rata-rata okupansi di atas 90 tahun okupansi Bogor. Alhamdulillah. Pak Praja, pernah nggak di Bogor okupansinya rendah sekali? Kapan itu? Pernah. Pada waktu dilakukannya PPKM. Pada bulan Juli, setelah semester pertama Juli tahun ini Bogor, atau Juli tahun ini. Juli Agustus. Jadi semester pertama Kota Bogor tahun okupansi itu sampai dengan 70%. Pada saat PPKM diberlakukan langsung drop tahun okupansi sampai dengan 10%. Bogor adalah ibu kota negara secara de facto, bukan Jakarta. Karena presiden ada di sini. Kota Bogor ibaratnya cuma punya 6 kecamatan, 6 polsek, 1 polres kombes, ya. 6 kecamatan ada 17 titik, jadi seluruh titik ditutup. Jadi nggak bisa kemana-mana. Ibaratnya telur mata sapi, Kota Bogor adalah
kuningnya, sementara Kabupaten Bogor adalah putihnya. Karena kenapa? Kabupaten Bogor punya 40 kecamatan misalnya. Tapi orang tetap wisatanya ke Kota Bogor, banyakan. Sebenarnya wisata Kota Bogor adalah wisata belanja, wisata kuliner. Karena Kota Bogor cuma punya satu tempat wisata, Kebun Raya. Berbeda dengan Kabupaten Bogor yang Puncak, semuanya dia punya tempat wisata, Sentul dan lain-lain. Puncak juga. Sentul, Tapi magnet Bogor memang luar biasa. Baik. Begitu. Ini karena terbatas Juli Agustus. Karena terbatas sangat waktu. Jelek. Ya, sekarang nih boleh ada acara apa dari Swiss Bell Hotel di akhir tahun atau promosi atau dari IHGMA secara umum? Silakan. Ya, di Bogor kita buat paket tahun baru untuk 3 hari 2 malam harganya 2,5 juta, kamar termasuk breakfast sama dinner saja untuk 2 hari tersebut. Karena kita kemarin digujudkan dengan PPKM level 3, cuman sekarang udah direlaksasi ya jadi PPKM level 1. Itu aja. Oke, jadi kalau level 1 tetap ganjil genap tapi ya Bogor ya? Ganjil genap, iya, di tol. Tapi orang Indonesia tol punya 2 mobil, punya ganjil ya punya genap, tinggal di pakai yang mana gitu. Atau lewat jalur alternatif gitu ya? Iya, direlaksasi saja. Yang penting ke hotel untuk relaksasi juga ya, Pak Braja. Baik, terima kasih Pak Braja. Kemudian dari Mbak Lisa nih, Mbak Lisa saya sapa lagi. Mbak Lisa, gimana Mbak dari Jakarta, dari Cikini? Kalau di Cikini, image-nya kan hotelnya buat para bisnis nih, bener nggak Mbak? Para pebisnis, ya kegiatan rapat, meeting, seminar, udah mulai rame ya? Weekend juga karena staycation tuh tadi balik lagi yang disampaikan Pak Gata. Mungkin karena ketentuan untuk keluar kota itu pada saat ini diperketat akhir tahun ya diperketat sehingga orang lebih cenderung membawa anak-anaknya ke hotel aja, nginep di hotel, menggunakan semua fasilitas hotel, ada kolam renangnya ya kan, kemudian ada kids activities juga. Kan kalau di Meko Jakarta Cikini ini kami udah 4 minggu berturut-turut karena kegiatannya cukup ramai dengan anak-anak, mulai dari adanya face painting gratis untuk anak-anak, cooking class, Cikini area walking tour dengan certified tour leaders, kemudian juga ada kelas crafting untuk ibu-ibu di sore hari, membuat animal dari towel gitu ya, dan juga bikin recycling hijab gitu. Jadi cukup banyak aktivitas kegiatan hotel-hotel kami. Jadi memang pandemi bikin kreatif juga ya, Bu? Ya betul. Mau ngomong memang di saat pandemi ini harus kreatif supaya nggak bosen tamunya ya nginep di hotel. Gitu ya. Harus dibuatkan kegiatan aktivitas. Dan itu memang dengan makanan-makanan promosi yang nggak ngebosenin ya, yang bisa kita juga jual untuk tamu-tamu ketika menginap di hotel-hotel itu. Jadi setelah memimpin di masa pandemi ini apa hal yang didapatkan, Bu Lisa? Selain kreatif tadi? Ya selain kreatif yang pasti sih positive thinking kayaknya ya harus tetap semangat. Jadi lebih kuat pasti ya secara mental. Ya secara mental memang pasti kita lebih kuat lah, istilahnya apa ya, nggak jadi cengeng ya menghadapi situasi ini ya, harus berjuang gitu. Dan yang positifnya tuh as a leader mungkin saya lihat bahwa teman-teman saya ini di dalam Titan dan IHGMA bisa ngebawa timnya gitu loh Mas Denis ya. Dalam kondisi tersulit apapun sampai sekarang kita kayak istilahnya ya ada panen lah ya gitu ya di bisnis ini. Jadi berasa menyenangkan ya? Sama-sama juga gitu. Gimana Mas Denis? Berasa menyenangkan kalau okupansinya naik, dan itu hal-hal yang mungkin dulu sempat sedih di awal pandemi, sekarang udah mulai menyenangkan lagi bagi bisnis hotel. Iya. Jadi kita jalanin ini sama-sama. As a leader ya kita ngalamin susahnya bareng, menikmati keberhasilan ini juga bareng-bareng gitu. Itu mungkin ya, salah satu yang membuat tim itu menjadi loyal ya sama kita ya as a leader dan juga sama company di mana kita berada. Baik. Di Mercure akhir tahun ada acara apa nih? Akhir tahun sebenarnya kami nggak membuat event ya, tapi activity aja ya. Iya, jadi lebih ke menginap, tapi memang karena kita bisa menjual makanan di restoran, jadi kita jual makanan buffet barbecue termasuk ada kamarnya gitu, mulai dari
1,5 juta, 1.598.000 dan diskon 50% off untuk kamar kedua. Karena biasanya kalau family satu kamar udah pasti terlalu sempit gitu ya. Jadi over kamar kedua dengan benefit yang sama, diskonnya 50% gitu. Oke, baik. Kemudian kalau itu buat teman-teman Trijaya di Jakarta yang mau staycation during tahun baru ya, secepatnya deh booking hotel deh, karena saya perkirakan tuh sebelum tanggal 24, sebelum tanggal 25 semua hotel Jakarta sudah habis di booking. Jadi trennya gitu ya, tahun baru ini warga Jakarta in charge Jakarta aja berliburnya gitu. Seharusnya walaupun dengan pemerintah bilang tidak ada penyekatan gitu ya. Cuman saya rasa dengan harga yang ditawarkan oleh setiap hotel di Jakarta sangat menarik, dan juga the next day bisa tambah lagi harinya buat extend atau bisa pulang ke rumah dekat. Makanan juga pasti. Itu plus juga tuh, pulang ke rumah dekat juga, nggak capek-capek. Saya bilang di Bogor udah full gitu ya paling banyak. Dan Mawangsa gimana? Kira-kira nih penuh ya tahun baru? Penuh, saya akan tutup bookingan sebelum tanggal 24 sudah pasti habis bookingan di hotel gitu, Mas Dennis. Ada promo apa nih di Dharma Wangsa atau 101 Dharma Wangsa, Sedayu Dharma Wangsa? Silakan. Ya, sama seperti teman yang lain, Bu Lisa juga kita hanya di kamar aja, tapi promonya saya promosi nggak ada promo karena pasti habis kamarnya. Jadi orang sekarang aja nolak gitu ya Pak ya? Tapi yang pasti untuk di 101 tuh kita menawarkan sleeping quality yang sangat baik. Benar, karena kenapa nih? Iya, pasti bedding setup saya itu bagus banget Mas, enak banget gitu buat tidur, buat nyenyak, buat ngelepas capek gitu ya. Terus cuddling sama keluarga, sama anak, nonton TV sambil nonton YouTube. Jadi sleeping quality ini juga salah satu yang ditawarkan dari hotel ya? Itu yang penting. Kan orang kalau istirahat buat tidur. Gitu. Iya, baik. Ya. Pak Edward, gimana Pak Edward nih dari Art Hotel Group di akhir tahun ini? Ya, kita sama seperti yang lainnya. Kita juga tidak ada event Nataru. Ya, emang nggak boleh soalnya. Tahun baru menjadikan emang nggak boleh. Yeah. Time untuk refleksi diri aja, enjoy kamar masing-masing. Kalau bisa dengan keluarga, makan juga bisa kumpul keluarga juga dengan suasana yang berbeda. Ya, enjoy aja malam tahun baru dan quality time. Betul. Kalau dari tahun lalu ada yang berbeda nggak tahun lalu, tahun baru 2020 ke 2021 ini dengan tahun ini bedanya, Pak Edward? Oh banyak ya, dari 2020 kan kalau nggak salah itu masih tinggi kasus. Ya, masih tinggi ya. Orang masih banyak yang kalau kita bilang ada event-event colongan lah yang bikin party, tapi ada juga yang di dalam. Justru karena belajar dari tahun lalu di mana meningkat tuh habis malam tahun baru akhir Januari kan tiba-tiba meningkat lagi tuh. Karena itu bisa jadikan sebagai pelajaran lah, jangan sampai terjadi lagi di tahun ini. Biar bagaimanapun event kita, apalagi kalau kita hotel event itu bisa tiap hari, nggak harus tahun baru. Kalau untuk ini ya kita tahan dulu, kita lihat juga angka Jakarta sangat-sangat bagus ya, sangat optimis banget nih kita lihat nih, cuma 106, cuma di satu Indonesia malahan. 106 Indonesia. Ya, terakhir kalau saya nggak salah baca itu sangat kasih angin yang besar, tapi kita jangan lengah. Karena seperti tadi bilang nih, ini masih ada di sekitar kita. Sebisa mungkin kita terapkan tetap prokes. Termasuk di hotel tentunya ya Pak Edward ya? Ya, termasuk di hotel. Siap. Terima kasih buat teman-teman T10 di malam hari ini. Sukses juga ya buat Anda semuanya yang bergabung di malam hari ini. Dan apa nih terakhir tipsnya buat menservis tamu atau juga di bisnis ini? Kuncinya apa sih? Mungkin Pak Beraja kali ya? Ya, selama masa pandemi kita tetap ikuti protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, cek suhu tubuh, ya. Kalau sedikit sakit nggak usah pergi ke mana-mana karena berbahaya buat diri sendiri dan orang lain. Itu aja. Baik, Pak. Ini kalau buat Anda yang lama di hotel nih, kunci suksesnya apa sih untuk melayani tamu atau juga keberhasilan di bisnis hotel ini? Masih saya? Ya, silakan. Ya, sebenarnya sih ada 3 kuncinya di sana. Ada knowledge, ada skill, sama attitude di sana. Kunci untuk sukses. Kita punya pengetahuan, kita tahu, kita punya skill yang menghasilkan, kita bisa
Kemudian yang terakhir adalah attitude. Semuanya harus seimbang. Attitude, saya mau melayani. Tanpa kita melayani orang lain, kita nggak akan pernah berhasil. Karena kami semua di sini adalah dari bawah semua, dari posisi terbawah di hotel. Baik. Bu Lisa, Pak Eko, Pak Garna, Pak Edward, Pak Braja, terima kasih waktunya malam hari ini berbagi. Terima kasih. Sukses. Sukses buat MNC, Trijaya, Mas Denis juga. Siap, dan untuk Anda yang bergabung di malam hari ini, The Leader, terima kasih. Saya ralat The Leaders ya, ini ada 5 soalnya yang bergabung. The Leaders dengan T10 Hospitality Leaders dengan tema Gaya Kepemimpinan Masa Pandemi. Denis Irawan, saya dibantu oleh produser ada Fani dan juga tim redaksi serta operator dan tim teknis ada Bang Rosid, ada Ari dan teman-teman. Pamit dulu. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam.